apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya, Tabita Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Warga Banyuasin dihebohkan dengan temuan jasad seorang pria tergantung di salah satu pohon di tepi Sungai Borang. Perceraian di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur terus meningkat, didominasi perselisihan akibat maraknya judi online. Ribuan warga Palembang melaksanakan salat Idul Adha di Masjid Agung Palembang hingga meluber ke jalan dan jembatan Ampera. Informasi pertama, seorang pria yang sehari-hari berprofesi sebagai pencari ikan ditemukan tewas di salah satu pohon di tepi Sungai Borang, Kabupaten Banyuasin. Penemuan jenazah korban tersebut menghebohkan warga sekitar karena tergantung di pohon setinggi 4 meter. Abdul Roni berusia 50 tahun, warga Kabupaten Banyuasin ditemukan tewas di sebuah pohon yang berada di tepi Sungai Borang, Kabupaten Banyuasin pada Sabtu siang pekan lalu. Korban pertama kali ditemukan oleh sesama pencari ikan saat tengah melintas di tempat kejadian. Penemuan ini kemudian dilaporkan kepada aparat setempat. Jenazah korban yang tergantung di atas pohon setinggi 4 meter ini menggegerkan warga sekitar. Lantaran lokasi ini merupakan tempat yang sepi dan tempat mencari ikan. Petugas harus bersusah payah memanjat pohon untuk mengevakuasi jasad korban. Setelah 1 jam upaya penyelamatan, jenazah korban akhirnya bisa dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Palembang guna keperluan forensik. Diduga, korban sengaja mengakhiri hidupnya di pohon tersebut karena tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Berdasarkan keterangan pihak keluarga, korban memiliki masalah rumah tangga dan baru saja berpisah dari sang istri. Akan evakuasi terhadap korban gantung diri. Saat ini korban sudah berhasil kita evakuasi. Posisi mayat tergantung di pohon, di bawahnya air atau di sungai. Alhamdulillah lebih kurang 1 jam prosesi evakuasi bisa kita bawa jenazah. Saat ini sudah di dalam mobil ambulan. SOP evakuasi mayat sendiri tadi seperti apa, Komandan? Untuk tantangan. Jadi karena posisi mayat tergantung di pohon, kita menggunakan dari jajaran PMI yang sudah memiliki peralatan tali temali, kemudian kita turunkan, kita sambut dari bawah, selanjutnya kita masukkan ke kantung jenazah dan kita bawa. Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan membawa sampan milik korban yang berada di lokasi sebagai barang bukti. Jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara dan akan diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Muhammad Ardiansyah Putra melaporkan dari Palembang. Polisi meringkus 5 orang remaja yang masih berstatus sebagai pelajar di kota Lubuk Linggau. Mereka diduga melakukan pengeroyokan terhadap seorang remaja beberapa waktu lalu. Pengeroyokan tersebut diduga karena dendam. 5 orang remaja di kota Lubuk Linggau diringkus polisi usai melakukan pengeroyokan terhadap seorang remaja lainnya di Jalan Cekdam, Kecamatan Lubuk Linggau 1 pada tanggal 9 dini hari. Korban yang saat itu tengah berkendara bersama 2 orang temannya dihadang oleh 7 orang pelaku. Para pelaku langsung melakukan pemukulan dan membacok korban dengan senjata tajam. Atas kejadian itu, korban mengalami luka robek di bagian perut dan masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Setelah dilakukan penyelidikan, terungkap para pelaku merupakan rekan korban yang didasari rasa dendam terhadap korban. Pelaku dan korban diketahui sempat bertikai beberapa waktu lalu. Menurut polisi, para pelaku yang masih berstatus sebagai pelajar ini ingin diakui bahwa kelompok mereka harus ditakuti. Selain melakukan pengeroyokan, pelaku juga merampas 1 unit telepon genggam milik korban. Permasalahan karena dendam dari salah satu pelaku terhadap korban, bahwa korban dinyatakan oleh salah satu pelaku merupakan musuh dari para pelaku tersebut. Akhirnya
pelaku yang sebanyak 7 orang ini melakukan penganiayaan terhadap korban yang mengakibatkan korban mengalami luka robek di perut akibat sabetan celurit yang hampir mengenai usus, dan hingga saat ini korban dirawat di rumah sakit. Dan itu seluruhnya anak-anak kan? Dan seluruh pelaku baik pun korban itu adalah anak-anak. Itu yang menjadi keprihatinan kita semua. Motif sendiri kan? Motif dendam. Itu semua karena dendam. Mereka tersebut motif dikarenakan Hingga kini, 2 orang pelaku lainnya berinisial RP dan NS yang melakukan pembacokan masih buron. Meski masih berstatus pelajar dan di bawah umur, polisi tetap melanjutkan kasus ini lantaran masuk dalam pidana berat yang hampir saja merenggut nyawa seseorang. Petugas berharap orang tua dapat mengawasi anak-anak mereka agar tidak melakukan perbuatan melanggar hukum. Para pelaku terancam hukuman di atas 5 tahun penjara karena kasus pengeroyokan, pemilikan senjata tajam, serta perampasan. Muhammad Ardiansyah Putra melaporkan dari Lubuk Linggau. Tanpa sebab yang jelas, sebuah keluarga di kota Palembang seringkali mendapatkan ancaman dari kerabatnya sendiri. Pelaku bahkan berusaha menyerang korban bila bertemu di jalan. Merasa diri dan keluarganya terancam, Iskandar mendatangi kantor sentra pelayanan kepolisian terpadu SPKT Polrestabes Palembang. Warga seberang Ulu 2 Palembang ini melaporkan kerabatnya sendiri bernama Ilham karena perbuatan Ilham dinilai sudah sangat meresahkan mereka. Menurut Iskandar, kerabatnya itu telah melakukan pengancaman terhadap istri, anak, dan menantunya. Saat ditegur, Ilham tidak terima dan menantang dirinya untuk berkelahi. Korban juga sempat dikejar pelaku menggunakan balok kayu. Sekeluarga terancam. Anak menantu saya, anak yang sudah anak bujang, anak saya yang sudah menikah, menantu saya sampai nangis-nangis, diancam terus. Pokoknya Pak, kejadian itu aku tidak ingat lagi lah, kebanyakan, jadi lupa. Jadi aku tidak ingat lagi pengancaman itu. Diancam oleh siapa itu gitu? Oleh Ilham Maulana. Siapa itu? Itu masih adik misal, adik ipar. Adik ipar. Pasalnya apa itu Pak, pasalnya? Tidak ada pasal Pak. Ya, apa aku pernah ribut dengan dia? Tidak. Karena pernah dia cekcok dengan orang rumah. Dia pernah aku nasihati, jangan Ilham, kamu jangan ngancam aku. Itu kan urusan kamu dengan adik-beradik. Apa kamu ancam aku? Jadi dia ngomong, kamu ngapa nak melo-melo? Bukan melo-melo Pak. Kau nak melawan apa? Kita berduet. Pernah ngomong saya itu. Kalau ada ini kita berduet, kita buka cahan. Ngancamnya seperti apa ngancamnya? Aku berlari, nak mukul yang Iskandar sendiri tidak tahu apa yang menjadi alasan pelaku mengancam keluarganya. Ia berharap polisi dapat memproses laporannya dan menangkap pelaku karena sudah membuat keluarganya ketakutan. Didi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Puluhan kendaraan roda 2 dan 4 terjaring razia dalam operasi Cipta Kondisi yang digelar Satlantas Polrestabes Palembang pada Minggu malam. Sejumlah pengendara yang menggunakan knalpot brong juga terjaring razia. Puluhan kendaraan roda 2 dan roda 4 terjaring razia yang digelar oleh Satuan Lalu Lintas Polrestabes Palembang di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Palembang pada Minggu malam. Razia ini dilakukan dalam rangka Cipta Kondisi jelang Hari Raya Idul Adha sembari melakukan pengamanan. Sasaran razia kali ini adalah kendaraan yang menggunakan knalpot brong karena sudah dilarang dan mengganggu warga akibat suara bising yang ditimbulkan. Sedikitnya 46 kendaraan terjaring razia, terdiri dari 9 mobil dan 27 sepeda motor yang menggunakan knalpot brong serta sisanya merupakan pengendara yang berkendara dengan tidak dilengkapi surat-surat kendaraan. Sasaran yaitu tentang pelanggaran kendaraan bermotor baik mobil maupun motor yang masih menggunakan knalpot brong. Karena ini merupakan atensi dari Bapak Kapolda Sumatera Selatan untuk knalpot brong ini sangat menjadi atensi dari beliau dan saat ini kita masih melakukan penertiban. Kemudian juga ditemukan beberapa pelanggaran kasat mata yang kami temukan di lapangan, masih banyak pengguna kendaraan yang tidak mematuhi peraturan rambu-rambu lalu lintas, yaitu masih banyak ditemukan yang tidak menggunakan helm, melawan arus, kemudian
berbonceng 3 dan tidak melengkapi surat menyurat. Kan kita sesuai data di lapangan saja, jadi memang saat ini masih ada beberapa kendaraan, ada puluhan motor dan mobil yang sudah kita amankan, dan saat ini sudah kita bawa ke Mapores Tabes untuk kita lakukan Kendaraan Bu, penindakannya seperti biasa Bu. Tindakannya seperti biasa untuk knalpot bro, kita lakukan penilangan, kemudian para pelanggar nanti bisa membayar denda. Setelah membayar denda, membawa knalpotnya yang sesuai standar, memotong sendiri, kemudian mengganti dengan knalpot yang sesuai standar, habis itu bisa mengeluarkan kendaraannya dari Mapores Tabes. Selain operasi cipta kondisi, razia ini bertujuan untuk mengantisipasi maraknya aksi tawuran dan balap liar yang dilakukan sekelompok remaja di malam hari. Seluruh motor yang diamankan diangkut ke Polres Tabes Palembang guna didata dan menjalani proses sidang di pengadilan untuk menentukan tingkat pelanggaran. Muhammad Ardiansyah Putra melaporkan dari Palembang.